Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda Ima, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu bagaimana? Alhamdulillah. Jadi Bunda Ima, saya itu ada berencana ingin dari Bunda Ima mengajar. Apa boleh? Insya Allah boleh, Ibu. Ya. Nanti ada jam 3 pelajaran. Saya masuk itu lagi di jam terakhir. Pelajarannya tidak. Itu pelajarannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Temanya apa itu? Temanya insya Allah rencana tentang mengenai tempat-tempat ini. Jadi pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema mengenali tempat-tempat umum, apa tujuan pembelajaran yang hendak Bunda Ima capai? Untuk tujuan pembelajarannya ada beberapa. Yang pertama itu pastinya peserta didik itu mampu mengenali tempat umum yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu mengetahui tempat-tempat umum berdasarkan ciri atau informasi yang diberikan. Jadi untuk pembelajaran nanti itu Bunda Ima sudah memberitahukan kepada peserta didik ya sebelumnya ya. Tujuannya agar pendidik itu lebih siap dalam pembelajaran gitu ya. Jadi jangan sudah disampaikan seperti siap, artinya nanti kan tidak bisa melakukan pengembangan terhadap materi tersebut. Kira-kira area pengembangannya bagian yang mana ya? Area pengembangannya bagaimana mungkin nanti saya akan menuntut pada tempat-tempat umum yang ada di sekitar lingkungan anak. Mungkin bisa jadi anak-anak itu belum mengetahuinya tujuan tempat itu apa. Contohnya saja itu halte yang sering kita jumpain, karena mayoritas di sekitaran kita ini anak-anak bepergian jauh atau pergi ke sekolah, rata-rata memakai kendaraan pribadi atau kadang memakai ojek online. Mungkin nanti ketika di jalan itu halte, apa sih orang pada berdiri di situ, apa sih gunanya halte itu? Luar biasa ya, bukan sekali baiknya ya. Jadi agar area pengembangan itu nanti dapat dicapai, seperti apa strategi akan Untuk strateginya itu ada beberapa strategi yang disiapkan. Yang pertama itu anak-anak akan dibuat berkelompok, diskusi berkelompok, kemudian mereka memperhatikan beberapa tempat umum yang ada di buku. Setelah itu, setelah mereka mendiskusikan dan memperhatikan buku, saya akan menanyakan kepada salah satu anak setiap kelompok apa saja yang telah mereka ketahui tentang buku itu. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti setelah berdiskusi, mereka akan juga ditunjuk satu untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi. Mereka akan secara berkelompok itu keterwakilan dari masing-masing kelompok untuk benar. Dan insya Allah mungkin di akhir pembelajaran saya akan melakukan refleksi kepada anak-anak dengan refleksi kepada anak-anak untuk mengetahui bagaimana jauhnya mereka memahami pembelajaran. Mereka pertimbangan ya, adalah pertimbangan jalan selanjutnya. Mantap sekali Bunda, sangat menarik ya. Saya sangat semangat sekali untuk bergabung di kelas Bunda Ima. Boleh ya Bunda? Oke, demikianlah teman-teman percakapan saya, kebetulan saya dengan rekan sejawat saya Bunda Hikmah. Sejatinya memang pembelajaran itu berpihak pada peserta didik sehingga pembelajaran bermakna itu dapat kita capai. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir
Bahasa Indonesia udah siap? Sedang. Ya. Bola berapa, Bun? Silakan dibuka terlebih dahulu. Hari ini kalian akan belajar tentang tempat umum. Tujuannya itu agar kalian mengetahui apa saja tempat-tempat umum. Terus juga kalian akan mengetahui ciri-ciri tempat umum. Apa saja ciri-cirinya? Contohnya seperti tempat umumnya rumah sakit, tempat umum apa mana punya apa? Siapa yang bisa sebutkan ciri-ciri salah satu aja ciri-ciri tempat umum? Bola. Bol, Vicky. Tempat bermain. Ciri-cirinya. Taman. Tempatnya. Ya, taman itu ciri-cirinya apa? Taman bermain. Taman bermain. Ciri-ciri dari tempat taman bermain itu apa aja? Ada tempat jogging, ayunan, ada orang berlatih. Nah, terus apa lagi yang kalian ketahui? Bandara, ciri-ciri tempat bandara. Ada pesawat, terus ciri-ciri tempatnya bisa dikatakan bandara. Ada pramugarinya. Ya, mau ditanyakan? Kantor pos. Ya, ciri-cirinya. Ega mau tanyakan apa tentang kantor pos itu? Tempat bekerja. Tempat bekerja, benar. Ciri-cirinya itu tempat bekerja. Tempat permainan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, tanyakan.
Terminal. Terminal itu tempat bus. Yang lainnya ada bandara. Stasiun kereta api. Kereta api itu namanya apa? Terminal. Kasih halte. Itu tempat untuk pemberhentian apa? Halte. Itu tempat berhentinya di terminal. Ada halte tadi tempat umum untuk pemberhentian. Kalau rumah sakit tempat apa itu? Obat. Terus tempat apa? Tempat merawat. Tempat orang sakit. Terus ada lagi. Tempat rumah sakit itu salah satu tempat umum untuk kalian membantu posisi kelompok kalian. Gunakan berikan tugas pada halaman belakang. Silakan dibuka halaman yang benar. Tugas kalian silakan diskusikan. Ya, diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Kayu barangnya pada halaman 66 dan 65. Tunggu nak, ini kan ada nak. Tunggal, gada, tunggal. Kayak gini aku. Nah, Bunda mau tanya ke Mas, bagaimana pembelajaran kalian tadi? Senang. Bahagianya karena apa? Karena seru. Karena main. Karena main. Karena seru belajar. Karena seru belajar. Apa? Karena seru belajar. Karena seru belajar. Gak senang, kenapa gak senang ada? Kenapa? Tempat-tempat umum itu yang seperti kalian tadi sebutkan, ada sekolah, sakit, ada taman bermain, ada terminal. Nah itu semuanya ada halte, semuanya itu namanya tempat umum, ada bandara. Terus sama yang kalian bilang ada ciri-cirinya itu seperti yang di sekolah, sekolah. Ciri-cirinya ada meja, ada kursi, ada makan tulis, ada kuncinya, itu semua ciri-ciri. Ada muridnya, ciri-ciri tempat umum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hikmah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah baik Bunda. Mohon maaf nih Bunda Hikmah, saya minta waktunya kembali untuk berbincang-bincang dengan Bunda Hikmah setelah saya melihat Bunda Hikmah mengajar di kelasnya. Jika Bunda Hikmah tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar. Jadi begini, bagaimana nih perasaan Bunda Hikmah setelah melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Kesan saya itu cukup puas dari saya itu karena anak itu terlihat aktif dan belajar. Begitu. Alhamdulillah ya, merasa senang dan puas karena melihat anak-anak terlihat aktif mengikuti proses pembelajaran di kelas itu Bunda Hikmah ya. Ya, semua itu karena Bunda Hikmah menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Bunda, hal-hal apa saja yang membuat Bunda merasa senang dan puas? Apa yang membuat merasa puas itu yang karena hasilnya dalam berdiskusi dan sampai juga strategi-strategi dan pekerjaan itu sesuai dengan kapasitas Saya. Jadi dalam proses pembelajaran tadi adakah bagian-bagian yang menurut Bunda Hikmah sudah baik dan yang belum baik? Kira-kira menurut Bunda Hikmah bagian mana sih yang sudah baik dan bagian yang mana yang belum baik? untuk hal-hal yang baik itu ada beberapa. Kan muridnya itu siswanya bisa aktif dalam berdiskusi, kemudian dalam satu kelompok itu secara keseluruhan itu mereka udah mulai aktif dalam berdiskusi. Dan juga bagi setiap kelompok itu siswanya juga udah berani maju ke depan menampilkan hasil diskusi mereka, sehingga mereka juga itu kan sikap rasa berrelasi itu lebih kuat ya, memberikan kesempatan kepada untuk maju ke depan buat di teman berdiskusi hasil diskusinya. Jadi secara keseluruhan sudah baik ya Bunda ya. Dari skala 1 sampai 10 menurut Bunda nih, menurut pandangan dan juga penilaian Bunda, kira-kira posisi Bunda dalam pencapaian pembelajaran tadi berapa? Kira-kira kayaknya 8, karena masih ada beberapa yang belum sesuai dengan Kekurangan-kekurangan ya. Jadi di skala 8 itu sudah bagus ya Bunda. Untuk mencapai 10 ada 2 skala lagi gitu. Nah, 2 skala tadi itu menjadi hambatan. Kira-kira apa saja hambatan-hambatannya itu Bunda? Jadi yang 2 skala itu dia yang pertama karena ada anak aktif yang dia kayak butuh perlakuan khusus. Jika tidak dilakukan perlakuan khusus terhadap anak tersebut, bisa-bisa di dalam kelas itu membuat kegaduhan. Selain itu, kedua itu ada anak juga yang masih atau belum belajar dalam membaca dan menulis. Jadi adanya anak yang aktif, butuh perhatian khusus, adanya anak yang belum lancar, belum bisa membaca, menulis. Nah, itu Bunda bagaimana mengatasinya? Cara mengatasinya itu dengan melakukan pendekatan kepada anak yang berperilaku tersebut. Kita melakukan pendekatan kepada anak tersebut dan juga memberikan informasi kepada teman-temannya agar tidak mengganggu temannya. Itu kan yang berperilaku khusus. Kemudian untuk yang kayak belum lancar membaca dan menulis, di dalam kelompok itu ada satu anak yang menjadi pemimpin kelompok yang mampu membina temannya, membantu teman yang belum bisa membaca dan menulis. Jadi kelas bisa terhandle dengan baik gitu ya Bunda ya. Jadi untuk rencana tindak lanjut agar pembelajaran Bunda tetap menyenangkan dan tujuan pembelajaran tetap tercapai, kira-kira bagaimana rencana? Kalau misalnya itu seperti ya membuat anak-anak yang awalnya tidak tertarik kemudian tujuan pembelajaran juga lebih disesuaikan dengan media pembelajaran. Terus tuh saya melakukan temannya tugas saya Gitu ya. Jadi tadi saya mendengar tadi adanya
anak gitu ya, kemudian memanfaatkan persebaya gitu ya, melakukan pendekatan khusus. Ada lagi nggak kira-kira? Oh, itu aja dulu. Jadi menurut saya itu udah pendekatan yang luar biasa ya, pendekatan yang luar biasa ya, untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang luar biasa nantinya ya. Jadi diharapkan saya menunggu karya Bunda Hikmah yang luar biasa nanti. Boleh Bunda berkabar ke saya ya. Oke Bunda, saya rasa itu saja. Terima kasih sudah mau bicara dengan saya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya tunggu karya terbaiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.